Tapi di salah satu kedai kopi ternama tuh, satu kopi aja berapa mas? Bisa 50 sampai aja 100.000. Dikalikan aja dalam sebulan kalian berapa kali ngopi di situ, itu udah bisa dapat angsuran rumah kalau. Halo podcastnya Pencari Rumah, edukasi untuk para pencari rumah. Dengan saya Adri, dan hari ini saya ditemani dengan narasumber Mbak Rini. Ini ya betul. Ya Mbak Rini. Jadi hari ini kita akan membahas untuk millennials. Mbak Rini masih millennials ya? Ex-millennial. Ex-millennials. Kayak ex-millennials. Ex-millennial, ya. Oke. Ya, jadi karena memang tema kita adalah untuk rumah. Jadi khusus untuk kaum millennials nih yang sedang mungkin yang ingin lagi cari rumah kayak gitu. Dan usia berapa coba milenial tuh? Milenial 21 sampai 35. Ya, sampai 35. Oke, sampai 35. Jadi untuk yang lagi cari rumah, untuk sang calon pujaan hati. Aduh. Iya kan? Iya gak sih? Karena kan kalau orang-orang yang berpacaran gitu kan, daripada uangnya habis-habisan terus kan buat ngopi, buat nongkrong, mendingan kayak buat gitu. beli rumah. Beli rumah. Nih, pandangan Mbak Rini dalam millennials nih. Karena kan sekarang tuh kafe-kafe kan banyak tuh di mana-mana kayak gitu. Nah, kita tempat nongkrong kayak gitu. Terus sedangkan mereka belum punya rumah nih, padahal rumah ini penting banget loh. Betul, lebih ke gaya hidup sih mas Andri, ya nggak sih? Milenial sekarang kan memang lebih ke gaya hidup, artinya kalau mereka posting di suatu kafe itu kayak punya nilai jual sendiri tuh buat mereka di Instagram, tanpa mereka tahu bahwa sebenarnya gaya hidup tuh hanya bersifat sementara, ya nggak sih? Nanti one day kan mereka kan tua, ya jadi nanti misalnya pada saat tua mereka belum memiliki hunian, justru karena apa? Kaum milenial adalah usia-usia yang sebenarnya lebih bankable atau lebih usia-usia potensial untuk bisa punya rumah. Karena apa? Milenial dia belum memiliki istri atau belum memiliki keluarga, otomatis dia masih sendiri dan untuk gajinya itu masih bisa mengcover untuk diri dia sendiri. Kalau dia sudah berkeluarga, pastinya nantinya dia akan mengcover untuk istrinya, untuk anaknya. Udah susah lagi tuh Mas Adil untuk KPR karena nantinya akan lebih rumit lagi prosesnya. Tapi kalau milenial dia hanya sendiri. Untuk KPR pun artinya dia kayak untuk berkas-berkas KPR-nya pun akan lebih mudah sih sebenarnya karena dia sendiri. Ya. Gitu, lebih ke situ sih Mas. Kan gini Mbak Rini, kalau orang yang pengen punya rumah nih, millennials nih, kan yang tadi seperti dijelasin kalau sebenarnya yang kayak gitu-gitu cuma buat gaya hidup doang kan, hanya buat sementara dia dilihat apalagi story-nya kan, buat dia cuma story sekilas doang, buat cuma dilihatin ke teman-teman mereka, bahwa yang hal seperti itu yang malah justru sedikit demi sedikit uangnya itu habis, betul. Habis tidak akan berwujud kan, betul gak sih? Nah nih kan sekarang itu harga rumah kan sebagaimana kita tahu ya, kalau yang namanya rumah kan tiap tahun pasti akan mengalami kenaikan harga. Nah apalagi di era sekarang ini kan mungkin ya millennials itu kalau harga semakin mahal, malah mereka tuh akan semakin betah nih tinggal di mertuanya atau nyewa nih. Nah tanggapan Mbak Rini nih tentang harga yang semakin naik dan khususnya untuk millennials nih dalam mencari rumahnya kayak gimana? Ya biasanya sih kalau orang apalagi kaum milenial ya, mereka masih terbujuk atau terpengaruh dengan misalkan tadi lifestyle tadi, berarti lebih ke apa? Ke gadget sama otomotif Mas Adri. Kayak misalkan contoh otomotif, kalian misalkan kaum milenial mereka mengincar suatu otomotif tahun ini, mereka bisa hold di tahun depan mereka pasti bisa beli karena apa? Harganya akan relatif turun. Gak ada otomotif yang naik, termasuk juga gadget pun sama. Kalian suka apa nih iPhone terbaru? Ya tunggu aja tahun depan kalian pasti bisa punya karena apa? Harganya akan turun. Beda sama rumah, kalian misalkan ngincer rumah nih tahun ini, tapi misalkan ditunda nih tahun depan, ya nggak akan keubar karena harga rumah itu akan relatif banget, itu udah pasti rumah itu naik harganya. Nah jadi mumpung masih muda, yang penting dari segi gaji mereka masuk sih, kalau menurut aku nggak ada salahnya mereka bisa punya rumah tuh dari sekarang. Karena apa? Rumah itu jatuhnya adalah investasi, nggak akan pernah rugi sih yang namanya punya rumah. Kayak aku dulu pengalaman juga bisa punya rumah itu malah setelah sudah berkeluarga, tapi kan apa, jadi akhirnya kepotong-potong sama biaya hidup dan yang lainnya. Coba mungkin kalau dari muda mungkin sekarang udah lunas kali ya rumahnya nggak sih? Kalau dari dulu kita ambil mungkin tenor 20 sampai 25 tahun sih mungkin udah selesai sih gitu. Lebih ke situ sih Mas, tergantung dari mindset si milenial tadi. Makanya kenapa banyak banget orang tua sekarang yang kadang beli untuk anaknya, ujung-ujungnya harus dipaksain Mbak, karena mau nggak mau itu mereka pasti harus menyisihkan untuk gaji
gajinya dibandingin tadi buat ngopi di salah satu kedai kopi ternama tuh satu kopi aja berapa Mas? Bisa 50 sampai aja 100.000. Dikalikan aja dalam sebulan kalian berapa kali ngopi di situ, itu udah bisa dapat angsuran rumah kalau kalian mau tahu. Bener nggak sih Mas Andri? Tiap malam minggunya gitu kan. Tiap malam minggu. Mendingan kalau udah punya rumah kan bisa ngopi di rumah, bener nggak sih? Nah itu dia. Lebih ramai lagi ngopi di rumah. Jadi gimana caranya kita mindset itu dirubah dari boleh, bukan berarti kita nggak boleh ya. Nongkrong boleh banget. Healing karena kan healing betul. Cuman kapasitas atau kadarnya agak sedikit dikurangi aja, nggak usah terlalu sering karena tadi investasi ke rumah itu jauh lebih menjanjikan sih sebenarnya. Dan mumpung kalau masih milenial masih belum banyak cicilan, belum banyak utang, jadi artinya BI checking dia sih kalau menurut aku kalau kaum milenial itu dia masih bersih ya Mas Adri. Kayak Mas Adri nih cicilannya paling apa sih ya kan gitu. Masih belum lah BI checking tuh masih oke lah kalau masih milenial. Jadi kalau menurut aku sih itu adalah salah satu alasan kenapa kaum milenial sekarang tuh wajib banget bisa punya rumah. Terkadang cuman gini Mbak ini. Permasalahan milenials ini selain gaya hidup yang tadi gitu kan, mereka tuh kadang-kadang takut dengan yang namanya karena kan kalau cicilan rumah kan memang bukan waktu jalan jangkau sebentar kan. Betul. Bahkan ada yang gitu sampai tenornya bahkan bisa sampai dengan 25 tahun. Mereka tuh terkadang takut dengan kekhawatiran yang takutnya nggak kebayar dan sebagainya macamnya. Betul banget. Nah, Bari ini sebagai konsultan properti itu berkaca kayak gimana? Biasanya sih kalau kaum milenial itu tadi benar ketakutan apalagi pada saat di bunga tertinggi atau floating. Mereka tuh asumsinya udah terlalu jauh banget mikirnya. Padahal kan kayak gini. Kehidupan itu pasti dia akan terus meningkat, akan terus berlanjut. Artinya kita nggak pernah tahu rezeki kita ke depannya. Sedangkan KPR itu karena tenor jangka panjang, dia juga punya banyak beberapa kefleksibelan sih Mas Andri. Jadi artinya yang penting dia tahu untuk pengambilan angsuran di awal berapa sampai dengan bunga tertinggi berapa. Toh yang tadi aku bilang kebanyakan rata-rata rumah sekarang pun kenaikan suku bunganya pun diikuti dengan UMR. UMR ya bener ya sih Mas? Bahkan kalau ada yang gaji masih UMR nih, UMR berapa sih? Sekitar 5 sampai 6 juta. Itu sebenarnya dia untuk ngambil rumah di angsuran 2 jutaan aja tuh masih safety kalau menurut aku. Misalkan nih total dia 6 juta UMR nih. Tapi sekarang jarang yang UMR, bener gak sih? Kaum milenial sekarang tuh setahu aku gajinya itu udah range di atas 7 sampai 8 jutaan ke atas. Jadi kalau kalian misalkan ngambil rumah yang angsurannya masih 2-3 juta tuh masih ke cover lah. Betul. Ya gak sih? Apa sih angsurannya? Nggak mungkin misalkan kaum milenial angsurannya mobil BMW kan nggak mungkin. Jadi maksud aku masih menyeimbangkan dengan kondisi misalkan angsurannya dia mungkin nggak terlalu besar sih. Betul. Kebanyakan case-case yang aku dapetin kaum milenial pun mereka paling angsurannya di kayak kartu kredit paling berapa sih per bulannya masih ratusan ribu bahkan paling 1-2 juta. Kalau dilihat dari UMR tadi aja tuh masih banget bisa mengcover. Jadi ada beberapa yang memang kebanyakan kaum milenial itu pengetahuannya kurang Mas Adri. Kesannya ngambil rumah wah bakalan mahal, bakalan lama, bakalan banyak banget yang sebenarnya mereka nggak tahu. Tapi begitu mereka konsultasi dengan beberapa konsultan baru deh mereka tuh akhirnya tahu oh ternyata kayak gitu ya Mbak. Dan juga biasanya bank itu tadi ada trick and tricks-nya misalkan biar angsurannya nggak terlalu panjang gimana itu ada semua kok Mas. Berarti dijelasin juga sama pihak banknya kayak gitu solusinya agar rekan-rekan ini atau millennials ini yang cari rumah itu kayak gini. Iya betul Pak. Nah, ngomong-ngomong tadi soal kendaraan nih, kendaraan. Cuman gini Mbak ini, millennials itu terkadang dia lebih suka dengan yang tadi gaya hidup. Mereka malah lebih menyicil kendaraan nih daripada rumah. Padahal kan yang namanya kendaraan itu kan dia ada nilai penyusutan dibanding rumah yang punya nilai investasinya. Nah, ada gak sih tanggapan Mbak Rini mengenai hal ini? Ya tanggapannya tadi yang aku bilang bahwa kalau misalkan kendaraan itu kalau kita tunda pun one day kita masih bisa beli Mas. Tapi kalau rumah kita tunda itu udah otomatis nggak kuber. Karena apa? Rumah itu gini loh, kayak Tuhan tuh nggak mungkin menciptakan tanah 2 kali. Betul. Ya nggak sih? Tapi kalau mobil setiap tahun itu pasti diciptakan. Mindsetnya ke situ aja. Makanya kenapa harga jual si rumah ini dia lebih tinggi dibanding harga otomotif. Cuman kan nggak semua milenial tahu. Dan juga kalau seandainya beli kendaraan dulu nih, rumahnya belum ada, mau parkir di mana? Nah itu dia, mendingan rumah dulu biarpun masih pakai motor, tapi tetap enak gitu loh parkirnya, nggak sih? Yang penting punya rumah dulu kan? Betul banget Mas Andri. Ya, kurang lebih seperti itu sih sebenarnya. Jadi teman-teman nih untuk yang milenial tuh, tadi udah jelasin sama narasumber kita Mbak Rini, kalau rumah itu adalah aset yang paling penting yang harus kita punya.
Oke, jadi teman-teman jangan tunda lagi untuk beli rumah. Oke, cukup sekali untuk episode podcast kali ini. Lanjut, see you next. Bye. Bye.